Minyak bumi dan gas merupakan salah satu sumber daya bagi manusia, termasuk masyarakat Indonesia. Keduanya masuk dalam energi tak terbarukan, artinya akan habis karena seringnya pemakaian atau tingkat konsumsi manusia. Istilah minyak bumi dan gas di negeri ini akrab dengan sebutan migas. Sebagian besar pendapat menyebutkan bahwa migas berasal dari senyawa organik hewan atau tumbuhan yang mengendap selama jutaan tahun. Namun di luar itu ada beberapa teori lain terkait asal-muasal migas. Teori yang pertama yaitu teori biogenetik atau organik. Teori ini menyebutkan bahwa minyak bumi dan gas alam terbentuk dari beraneka jasad organik seperti hewan dan tumbuhan yang mati dan tertimbun endapan industri dan lumpur. Kemudian endapan tersebut menghanyutkan senyawa pembentuk minyak bumi dari sungai menuju laut dan mengendap di dasar lautan selama jutaan tahun. Akibat pengaruh waktu, temperatur, dan tekanan, lapisan buatan di atasnya menyebabkan organisme itu menjadi bintik-bintik minyak ataupun gas. Yang kedua yaitu teori anorganik. Berbeda dengan teori pertama. Teori ini menyebutkan bahwa minyak bumi terbentuk karena aktivitas bakteri. Unsur seperti oksigen, belerang, dan nitrogen dari zat yang terkubur akibat aktivitas bakteri berubah menjadi minyak yang berisi hidrokarbon. Yang ketiga yaitu teori duplex. Teori ini merupakan teori yang banyak digunakan karena menggabungkan teori biogenetik dengan teori anorganik. Migas terbentuk dari berbagai jenis organisme laut, baik hewan maupun tumbuhan. Akibat pengaruh waktu, temperatur, dan tekanan, maka endapan lumpur berubah menjadi batuan sedimen. Batuan lunak yang berasal dari lumpur yang mengandung bintik-bintik minyak yang dikenal sebagai batuan induk. Selanjutnya, minyak dan gas ini akan berimigrasi menuju tempat yang bertekanan lebih rendah dan akhirnya terakumulasi di tempat tertentu yang disebut dengan perangkap atau trap. Untuk mencari minyak dan gas bumi, pertama-tama dilakukan dengan cara eksplorasi. Ada sejumlah tahapan pada eksplorasi, yaitu studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan penguburan eksplorasi. Studi geologi dilakukan untuk mengetahui kondisi geologi, seperti struktur dan susunan batu di lapisan bawah permukaan. Dari hasil studi geologi, kita dapat mengetahui lokasi mana saja yang memerlukan studi lanjutan. Studi lanjutan ini disebut studi geofisika. Studi geofisika bertujuan untuk mengetahui sifat fisik batuan, mulai dari permukaan bumi hingga jauh ke dalam tanah. Metode yang umum digunakan untuk mengetahui sifat fisik batuan adalah survei seismik. Setelah alat pembangkit gelombang suara atau getaran dipasang, alat akan ditembakkan ke bawah laut atau tanah. Kemudian, gelombang suara tersebut akan dipantulkan kembali sesuai dengan lapisan tanah yang dilaluinya. Di atas permukaan dipasang alat yang bisa menangkap gelombang suara yang terpantul tadi. Setelah itu, kondisi di bawah permukaan bumi direkonstruksi menjadi gambar 2 dimensi atau 3 dimensi di komputer. Dari hasil seismik tersebut, data jenis dan lapisan batuan akan diolah untuk mengetahui keberadaan minyak dan gas bumi di dalamnya.
Setelah seluruh tahap dilakukan, barulah dilakukan pengeboran untuk memastikan ada atau tidaknya kandungan minyak dan gas bumi di dalam area yang diteliti tersebut. Yaitu kegiatan produksi. Tahap pertama adalah menentukan koordinat sumur yang akan dibor dan kemudian melakukan pengeboran. Biaya yang termasuk dalam aktivitas pengeboran ini diantaranya biaya sewa rig, mud, casting, connecting, dan biaya pendukung lainnya. Supaya efisien dalam keberlangsungan produksi, memberikan data dan informasi lebih lengkap sehingga peta cadangan dapat direvisi setiap tahun dengan tingkat keakurasian makin tinggi. Adapun dalam proses produksi terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu primary recovery berupa pengangkatan alami atau natural flow ataupun pengangkatan buatan atau artificial lift dengan pompa angguk atau sugarwood, pompa listrik terendam ESP atau electrical submersible pump, pompa hidrolik dan gas lift. Yaitu secondary recovery atau SECREC. Disebut SECREC apabila ada sumur produksi dan injeksi yang membentuk pola pendesakan migas, contohnya seperti water flood. Bagian C yaitu Enhanced Oil Recovery atau EOR. Disebut EOR apabila terjadi reaksi kimiawi yang mengubah interaksi batuan dan fluida reservoir. Contohnya seperti injeksi polimer, injeksi soda kaustik. SECREC dan EOR adalah proses peningkatan perolehan secara primary recovery dilakukan. Produksi sudah tidak ekonomis lagi apabila untuk jangka panjang diperkirakan pendapatan dari produksi tidak dapat lagi menutupi biaya operasi. Untuk itu, sumur harus ditutup, ruget, atau disemen. Bagian kedua yaitu pengolahan. Pengolahan adalah kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi dan atau gas bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan. Pengolahan migas dilakukan pada refineries atau kilang minyak. Awal proses pengilangan berupa proses destilasi atau penyulingan yang berlangsung di dalam kolom destilasi atmosferik dan kolom destilasi vakum. Di kedua unit proses ini, minyak mentah disuling menjadi fraksi-fraksinya, yaitu gas, distilat ringan seperti minyak bensin, distilat menengah seperti minyak tanah, dan minyak solar, minyak bakar atau gas oil, dan residu. Pemisahan fraksi tersebut didasarkan pada titik didihnya. Yang ketiga yaitu pengangkutan atau distribusi. Pengangkutan adalah kegiatan memindahkan minyak bumi, gas bumi, dan atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi. Migas ataupun produk hasil olahannya dapat diangkut menuju user langsung atau di industri, instalasi atau depot ataupun SPBU dan SPBG menggunakan rail tank, wagon, pipeline, kapal tanker maupun truk pengangkut. Yang keempat yaitu penyimpanan. Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran minyak bumi dan atau gas bumi, BBM, bahan bakar gas, dan atau hasil olahan pada lokasi di atas atau di bawah tanah untuk tujuan komersial, misalnya depot dan tangki timbun terapung atau floating storage. Selanjutnya adalah kegiatan perniagaan. Dalam kegiatan perniagaan terbagi menjadi dua, yaitu usaha niaga umum atau wholesale yang merupakan suatu kegiatan penjualan produk-produk niaga migas dalam skala besar yang memiliki atau menguasai fasilitas dan sarana dan berhak menyalurkannya kepada pengguna akhir dengan menggunakan merek tertentu. Yang kedua adalah usaha niaga terbatas atau trading yang merupakan suatu kegiatan penjualan produk-produk niaga migas yang tidak memiliki fasilitas dan niaga terbatas LNG. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1960 telah diterbitkan seperangkat perundang-undangan yang menjadi dasar hukum untuk mengatur, membina, dan mengawasi masalah keselamatan kesehatan kerja pada sektor migas, antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengawasan pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi di daerah lepas pantai dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1979 tentang keselamatan kerja
pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi. Pada usaha kegiatan migas terdapat beberapa kecelakaan yang dibagi menjadi 4 klasifikasi, yaitu yang pertama ringan, sedang, berat, meninggal atau fatal. Keselamatan pekerja adalah upaya perlindungan bagi keamanan dan kesehatan pekerja agar terhindar dari kecelakaan kerja. Agar keselamatan pekerja dapat tercapai, persyaratan yang harus dipenuhi antara lain standarisasi kompetensi, tempat kerja dan lingkungan kerja yang baik, prosedur pekerja, dan menggunakan alat pelindung diri bagi yang bekerja di tempat berbahaya.